Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita membahas KD36, yaitu tentang teks editorial. Jadi yang kita akan bahas adalah KD36, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial. Ada dua indikator, yaitu 361 menganalisis struktur dalam teks editorial, dan KD362 yaitu menganalisis unsur kebahasan dalam teks editorial. Untuk struktur teks editorial itu ada 3 poin. Yang pertama ada yang disebut pengenalan isu, yang kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga penegasan. Bagian pengenalan isu itu merupakan bagian penduluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi pengenalan isu ini pada umumnya di awal teks ya, biasa di paragraf pertama atau paragraf pertama dan kedua, atau paragraf pertama saja, nanti tergantung. Lihat bahwa dia adalah pengenalan isu. Penyampaian argumen itu bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi bagian ini nanti lihat, kalau di paragraf kedua dia sudah menyatakan tanggapan, berarti pengenalan isunya hanya paragraf pertama, begitu. Berarti paragraf kedua sudah penyampaian argumen. Kecuali di paragraf kedua masih dia kenalkan isu, berarti mungkin penyampaian argumennya dimulai dari paragraf ketiga, begitu nanti modelnya. Kemudian yang ketiga penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau menganalisis persoalan. Jadi misalnya ciri-cirinya ada kata seharusnya, sebaiknya, itu kan kata yang menunjukkan saran atau rekomendasi. Jadi penegasan ini umumnya berada di akhir teks editorial. Jadi mungkin dia di paragraf terakhir atau 2 paragraf terakhir, bisa juga, nanti kita tandai saja. Nah sekarang coba kita misalnya menganalisis struktur teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014. Struktur teksnya itu, pengenalan isu itu hanya paragraf pertama ya. Penyampaian argumen paragraf 2 sampai 6, penegasan paragraf 7. Nah, sekarang coba kita lihat teksnya. Nah, di paragraf pertama dia katakan Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat, menaikkan harga LPG 12 kg lebih dari 50%. Sudah jelas paragraf pertama ini kan dia mengenalkan isu bahwa Pertamina menaikkan harga LPG, itu dianggap sebagai kado tahun baru 2014. Berarti sudah jelas ini pengenalan isu. Kita lihat paragraf keduanya, apakah masih pengenalan isu atau sudah masuk penyampaian argumen. Kita kenali cirinya. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ada kata tidak simpatik, tidak bijak, atau tidak logis. Berarti ini argumen atau pendapat terkait dengan isu kenaikan LPG. Artinya paragraf kedua di sini dia sudah masuk pada penyampaian argumen. Berarti pengenalan isunya hanya pada paragraf pertama. Begitu cara mengenalinya. Kalau paragraf kedua sudah penyampaian argumen, paragraf berikutnya itu pasti penyampaian argumen 3, 4, 5. Nah, sekarang kita langsung lihat, cek kalimat terakhir ya. Nah, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya. Ada kata seharusnya, berarti ini adalah saran atau rekomendasi bahwa keuntungan itu harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berarti ini saran atau rekomendasi terhadap pemerintah terkait dengan ini gas LPG. Berarti ini sudah pasti dikatakan sebagai penegasan. Nah, kalau kita lihat paragraf sebelumnya, kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi menjadi regulator. Dalam perang mulai Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan, sebab di sisi lain perusahaan. Berarti di sini tidak ada saran ya, tidak ada rekomendasi. Berarti ini masih penyampaian argumen. Berarti penegasannya hanya di paragraf terakhir. Seperti itu modelnya. Jadi sekali lagi, nanti ketika Anda menganalisis, paragraf pertama itu kemungkinan besar pengenalan isu, paragraf terakhir itu kemungkinan besar penegasan. Sisa Anda lihat di tengah-tengah ya. Paragraf setelah paragraf 2 sampai paragraf sebelum paragraf terakhir, Anda lihat apakah sudah penyampaian argumen atau masuk pengenalan isu
Yang terakhirnya apakah masih masuk? Penegasan. Begitu nanti cara menganalisanya. Kaidah kebahasaan teks editorial itu ada 4 poin. Yang pertama itu menggunakan kalimat retoris atau kalimat tanya ya. Kalimat retoris ini artinya kalimat tanya yang sebenarnya hanya bertujuan untuk mencari informasi. Contohnya ini, benarkah pemerintah tidak diberitahu mengenai rencana pemerintah menaikkan harga LPG? Nah, di sini tanda tanya. Ini contoh kalimat retoris. Kemudian yang kedua menggunakan istilah. Istilah itu teks editorial itu kan artinya pembacanya itu sebenarnya dari kalangan berpendidikan, makanya menggunakan istilah-istilah, biasa dikatakan istilah populer. Contoh kata fluktuasi, ini istilah ini. Konvensi, yang ini contoh istilah ini. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Contohnya ini kata ganti penunjuk ini, itu, sana, sini, situ, begini, begitu. Dan terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Ini contoh konjungsi kausalitas, sebab, karena, sehingga. Nah, materi ini bisa Anda lihat secara spesifik itu ada di buku paket. Kalau contoh kalimatnya ya. Kalau kita lihat di buku paket, nah ini contoh kalimatnya ya. Nah, cuman saya perlu tegaskan bahwa di buku itu sebenarnya di sini yang lebih tepat itu adalah penggunaan istilah ya, istilah. Jangan gunakan kata populer tapi lebih ke penggunaan istilah, karena istilah itu yang banyak dalam teks editorial. Kemudian katakan ganti penunjuk, ini contohnya, ini kenaikan hak itu, kata itu. Nah, di sini ini pada kata itulah kalimatnya seperti ini. Nah, ini kalimat. Nah, kemudian konjungsi kausalitas. Nah, ini contohnya, ini kata karena. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya di buku. Baik. Untuk kegiatan ini, evaluasinya adalah Anda diminta mengerjakan lembar kerja indikator 362. Nah, kita buka lembar kerjanya seperti ini ya. Ini adalah lembar kerja indikator 362. Nah, ini Anda diminta membaca teks editorial berjudul Pengangguran Makin Bertambah pada buku paket. Itu di buku paket ada pada halaman 99. Ini teks editorialnya. Nah, ini 99 sampai 100. Kemudian tuliskan satu kalimat retoris yang terdapat dalam teks editorial tersebut. Jadi cari satu kalimat retoris. Nah, yang mana itu? Nah, tadi saya sudah jelaskan di materi. Tuliskan 3 kalimat yang berisi kata ganti penunjuk dalam teks. Jadi tulis kalimatnya, kemudian kata ganti penunjuknya dimiringkan ya dan ditebalkan. Begitu ya. Jadi tulis dulu kalimatnya, kemudian kata ganti penunjuknya dimiringkan dan ditebalkan. Tuliskan 3 kalimat yang berisi konjungsi kausalitas. Jadi ditulis dulu kalimatnya 3. Nah, kemudian konjungsi kausalitasnya ya. Nah, dimiringkan ya. Dimiringkan dan ditebalkan. Yang keempat, tulislah 3 istilah. Jadi cari 3 istilah yang terdapat dalam teks editorial tersebut. Kemudian tulis makna istilah tersebut dengan membuka KBBI. Jadi cari 3 istilah yang ada dalam teks, kemudian tulis maknanya dengan membuka kamus. Nanti silahkan Anda kerjakan di sini. Lembar kerja indikator 362. Nah, nanti hasilnya ya tentu Anda upload di Google Classroom, dan jangan lupa isi daftar hadir dan materi bisa di-download di situ. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.